Ah. Oh. Dan tajam banget nih. Tuh. Wow. Gios, keren keren keren. Oke, setelah kemarin kita unboxing HP-nya Vivo X300 Ultra, kali ini kita kedatangan lagi ada 2 box dari Vivo yang isinya bukan HP, tapi ini aksesoris tambahan buat si X300 Ultra, yaitu ada case dan telefoto extendernya. Excited banget buat coba karena ini ya salah satu pelengkap ya utama dari HP-nya, dan ini dijual resmi di Indonesia. Kalau kalian bisa lihat ya, ada stiker garansi resminya tuh ya. Makanya langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Kita buka. Oke, kita buka dulu dari case-nya. Nah, oh, Nana Mia. Wow, gede banget ini ya. Nah, jadi di sini juga bisa jadi filter thread ya, 67 mm. Jadi kalau kamu mau pakein filter-filter yang general, ini bisa nih harusnya nih. Oh, dia tekan ini, terus bisa diputar. Nah, agak antik sih, tapi kita coba lihat ya. Kemarin yang gue lihat sih pada bilang begitu, ini ada titiknya juga yang bisa dipakai tuh ya. Kalau mau masukin. Terus di sini ada buku-buku ya, manualnya. Nah, ini dia guys. Oke, ada si gripnya, yang mana ini tuh ada bisa jadi power bank juga nih, tulisan power bank 2300 mAh, agak berbobot sih. Kemudian ini ada lanyardnya proper banget. Yes, Vivo X BGY Tech. Jadi mereka memang kolaborasi ya beberapa tahun terakhir nih. Terus ini yang menarik juga sistem quick release-nya, dia tuh pakai semacam kayak magnet gitu ya. Jadi tarik, pencet, bisa dicopot ya. Jadi kalian bisa dengan gampang untuk colok cabut si strapnya. Satu lagi. Wah, ini dia guys ya. Filter set komplitnya nih. Jadi kalau kalian mau ganti ya, ini tuh 67 mm mount ring yang warnanya lebih gelap, agak beda dikit warnanya ya. Yang ini yang bawaan agak terang, ini agak gelap. Kemudian masih ada 2 lagi. Nah, ini dia ya. Jadi ini tuh adalah si mounting buat telefotonya nanti ya, telefoto extendernya. Dan satu lagi, oke. Nah, ini yang gue maksud tadi, 67 mm filter adapter. Jadi kalau kalian ada filter, ya misalnya filter ND, filter CPL, filter apapun itu bisa di mounting di sini, di screw langsung ya, ada bautnya kayak di filter kamera kita begitu, kita filter DSLR. Sekarang kita buka si teleconverter Gen 2 Ultra. Yes. Oke, pertama, ada telefoto extender. Ya, ada buku quick start guide, udah ada bahasa Indonesianya juga. Langsung aja barangnya. Wah, ini gede banget. Wah, ini lebih gede dibandingin kemarin kalau nggak salah yang X300 Pro punya sih. Wow, terus ada landscape-nya Vivo Zeiss. Oh, ini modelnya dibuka tutup doang nih. Nah, ini lens optics-nya. Dan wah, ini 400 mm equivalent ya. Jadi berat per kali zoom, nanti coba kita hitung-hitung. Cuma, wah, ini sih bisa jauh banget. Dan bagian belakangnya ini ya, mountingan untuk ke case-nya tadi. Jadi titik yang ini ketemu sama si titik yang lensa ini ya. So, kita masukin, pas, terus kita putar. Gitu. Baru ini dipasang ke HP-nya nih. Nah, HP-nya ada di kantong gua. Cuma kalau pakai casing kayaknya nggak bisa ya. Jadi dia itu idealnya harus pakai casing yang tambahan ini ya, biar bisa pakai si teleconverternya. Casingnya juga fitnya oke nih. Ya kurang lebih kayak gini, guys. Terus baru pakai ini. Oh, dia ada titiknya juga nih di case-nya nih di atas ini. Masuk ke sini, puter. Look at that, guys. OMG. Gede banget. Oh, dia nggak bisa diputer sih. Oke, jadi angkanya nih, dia tertulis ternyata di sini, guys. 4,7x telefoto.
ini kan lensanya dia paling jauh di 85 mm. Nah, ini bisa bikin jadi 400 mm, which is tadi sekitar 4,7 kali. Ya, kalau dihitung-hitung bener sih, 4,7 kali. Sekalian kita pasang ya. Oke, nah jadi di slide aja nih dari atasnya ya. Ada tempatnya, terus diklik USB-C-nya. Nah, udah deh. Tinggal kita nyalain. Ini ada tombol petir ya. Tombol nyala mungkin. Power. Mungkin baterainya. Oh, bisa. Oh, tuh nyala tuh. Oh, cukup diklik sekali aja. Terus, tuh langsung keluar petunjuknya ya. Jadi, insert the grip to the charging port. Udah oke. Tuh, dijelasin ya. Shutter button. Ada bisa kayak kamera-kamera pada umumnya ya. Bisa AFC, bisa AF, bisa di-setting. Ada zoom lever-nya juga. Ada video button dedicated juga. Sama ada dial dan charging switch. Sama FN shortcut. So, ini dia ya barang jadinya. Gills ini keren banget. Kalau misalnya pergi konser sih ini senjata ampuh ya. Ultimate weapon kalau buat pergi konser. Gue pengen coba tes untuk kameranya. Nanti kita coba balik lagi. Oke, guys, jadi sekarang kita bakal langsung testing ya. Foto pakai si telephoto converter. Kalau kalian bisa lihat, gue di ujung sana tuh ada patung kuda. Ya, itu jaraknya agak jauh. Kalau kalian kelihatan dari sini kan jauh banget. Jadi kita bakal lihat bisa kayak gimana comparisonnya kalau pakai si telephoto converter versus lensa bawaannya doang. Oke? Nah, kalau pakai si teleconverter, dia pilihannya ada 400, bisa ke 800 ya. 1600, 3200. Wow. Buset dah. Dari segi kestabilan sih sebenarnya agak goyang-goyang dikit ya. Tapi kalau buat foto sih harusnya nggak masalah. Nih gue coba foto di 400 nih ya. Wah, foreground-nya dapat banget. Ini bisa detect muka juga ya. Ya, kalau ini detect mata sampai tuh. Gila, detailnya masih dapat banget nih. Tuh dia kalau di 3200 agak goyang-goyang kayak gitu tuh. Gills. Di 400, 800, 1600 aman, di 3200 yang agak mulai shaky dia. Tuh foto-fotonya dia agak naik turun. Tapi sisanya sih di 400, 1600 segala macem dia tetap aman. Tuh daun-daunnya aja sampai ngeblur-ngeblur gitu. Dan tajam banget nih. Tuh. Wow. Gils, keren. Ya, kita coba bandingin kalau tanpa si teleconverternya. Oke, sekarang kita pakai lensa biasa. Kita shoot di 400 mm. Masih bisa ya, masih cukup oke. Kayak foregroundnya masih dapat, walaupun detail daunnya udah nggak dapat lagi tuh ya. Naik ke 800, 799 bisa nggak 800? 1600 ya dia ya. Bahkan mentoknya di 2400. Oke, ini udah agak goyang-goyang nih. Oke, bisa. Susah tapi bisa. Dan kalau kalian lihat ya, kita bandingin side by side, ya hasilnya cukup jauh sih. Memang lebih proper pakai si teleconverternya aja ya. Oke, next kita coba tes untuk video. Oke, jadi kalau kita tekan video, sekali lagi, oh dia bisa langsung nge-record. Tapi kita aktifin dulu si teleconverternya. Nah, kita pencet record. Wow, gila detailnya coy. Wow, look at that. Tuh, besinya. Wah. Nice banget. Dan stabilnya juga oke sih ya ini ya. Ini handheld gua di 400 mm ya. Tuh, pepohonan-pepohonan, daun-daunnya semua oke. Sampai ke tulisan yang di ujung situ juga tuh kelihatan jelas. Ini gua bisa zoom ke tulisan yang ada di sana tuh ya. Dan 400, bisa ke 800. Nah, jadi dia di transisinya dia agak goyang, tapi pas kita klik langsung gitu sih dia bisa kayak lumayan kestabilin ya. Tapi tetap memang rekomendasinya adalah pakai tripod sih kalau kita record kayak gini nih. Nah,
Oke. Tuh, wah tajam. Nice banget, bisa sambil difoto nih ya. Wah. Gila, nice banget. Keren. Wah. Tajam. Yes, bener-bener kayak pakai lensa telefoto di sebuah kamera gitu. Inovasi yang emang keren banget, dan gua rasa nih buat konser sih bakalan kepake banget sih. Wah, ada burung, coba kita foto. Apa teman? Oh, ada sarang itu di situ. Oke, lumayan dapet tadi beberapa shot ya, burungnya di 800 mm, jadi bisa dipakai juga buat kalian yang suka birding ya, atau shoot burung ya. Cuma ini gue kondisinya kurang ideal, karena posisinya agak ya di pohon ya, jadi kurang terlalu kelihatan dan agak-agak mendung juga. Cuma ya itu sih, bukti kualitasnya bisa diuji lah. Sini dia. Nah, kita sampai naik ke lantai 3 nih ya, buat mendapatkan foto burung. Seru banget, cuma susah ternyata ya. Kita ketemu sarangnya tuh. Oh iya, di dahan tuh. Tuh. Oh. Fokus. Wow. Wih, look at that. Oh. Fokus. Oke, dapat. Keren. Mantap. So guys, jadi itu tadi buat unboxing dari photography kit buat si Vivo X300 Ultra. Gimana menurut kalian? Gila sih ya, memang Vivo niat banget bikin ini semua gitu, dan bikinnya juga bener-bener proper, dan gua rasa mereka banyak belajar juga dari sebelum-sebelumnya ya, dari zaman X200 Ultra ke X300 Pro, sekarang udah bikin buat yang X300 Ultra pula gitu. Jadi ya ini kalau kalian yang emang suka foto bisa jadi ultimate companion buat yang suka konser juga. Ini juga cukup pakai HP aja sekarang ya, nggak usah bawa kamera gede-gede lagi. Dan ya, ini bener-bener ultimate sih menurut gua kalau ngomongin fotografi kamera. Kolaborasi sama Zeiss emang ngasih experience yang lebih tinggi lagi, lebih improve lagi ya. Kalau kalian yang suka warna, bisa mainin warnanya juga. Aksesoriesnya juga lumayan banyak ya, masih ada juga beberapa yang lain ya, kayak ada yang 2,35, bisa ada yang 2,35 Gen 2 sama 4,7. Jadi dia bisa ganti-ganti juga. Yang gue punya sekarang ini yang 4,7 aja, 400 mm. Oke, itu aja. Gue pengen tahu gimana pendapat kalian soal Vivo X300 Ultra dengan si fotografi kitnya. Silakan kita ngobrol di kolom comment section di bawah. Harganya gue belum tahu guys. Kalau nanti gue tahu, gue taruh langsung di kolom deskripsi di bawah. Ini dipinjemin, So ya, kalau kalian ada yang mau didiskusin lagi atau ditanyain, silakan tulis di kolom komen ya. Dan next mungkin kita akan adu HP ini bersama si Ultra yang lainnya. Ya, sebelum nanti kita juga akan review pastinya. Jadi make sure subscribe ke Baisin.tech YouTube channel. Itu aja, thank you so much yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gila, gede banget coy. Tapi mantep sih. Kayak pas gitu pegangannya.